Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah pengajian Masjid Nur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kesehatan, dan yang jelas memberi banyak umur, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, untuk menuntut ilmu, yaitu di Masjid Nur Rahman. Selanjutnya pada kesempatan ini mari kita sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan nanti setelah kita baca akan kita pelajari sedikit makna dari yang kita baca. Pada kesempatan ini akan kita baca surat Bani Israil, ayat surat 17. Kita mulai dari ayat 1 karena berkaitan juga bulan ini adalah bulan Rajab. Kita baca juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bulan Rajab. Salawat dan salam terlupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita akan dapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sudah ketemu Bu? Surat Bani Israil, surat ke-17, 1. Juz ke-15, halamannya 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Barak itu barak ya. Barakna haulah. Coba. Ya, haula ditenggorokan ya. Ha. Barakna
حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Ya, kalau kita baca basir itu tipis ya, nggak boleh tebal, nggak boleh basir. Jadi tapi basir, coba basir, karena sebelumnya barisnya kasroh ya, atau di bawah. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Ya, abdannya kita dengungkan ya, sudah benar tadi. Wa qadayna ila bani Israil Bani Israil fil kitab litufsidunna fil ardh latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah selesai kita membaca Al-Quran. Terus pulang. Nah, Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama-sama ayat-ayat Al-Quran kita baca, alhamdulillah kayaknya sudah seragam Bu ya. Nah, makhraj hurufnya, dengungnya sudah hampir sama semua ya, insyaallah. Nah, kita bersyukur. Memang di dalam membaca Al-Quran itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tajwidnya, makhraj hurufnya, keluar hurufnya, panjang pendeknya, dengungnya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adabnya. Adab kita membaca Al-Quran, kita harus suci, kita harus berwudu, kita harus bersih gitu ya, nggak boleh auratnya terbuka, dan juga kalau bisa menghadap kiblat. Nah itu kalau bisa ya, kalau kita berusaha menghadap kiblat kayak gitu. Tapi ibu ini nggak usah pulang ngadap sana semua. Repot pulang nanti. Atau yang ini ngadap sana gitu, nggak usah. Nah itu kita baca surat Bani Israil ya. Ini sudah paham bagi kita. Surat yang berkaitan dengan peristiwa apa Bu? Nah sudah tahu semua ya, peristiwa Isra Mi'raj. Nah sebelum kita sampaikan arti dari ayat-ayat tadi, karena ini sudah jelas ayat 1 ini berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang jelas sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah berada di bulan apa Bu? Oh iya, bulan Rajab. Ya, memang itu yang saya tanya. Saya kira tadi mau jawab bulan Januari. Bulan Rajab, tanggalnya gampang ingatnya ya, sesuaikan aja dengan bulan Januarinya, tanggal 19 Rajab ya, tanggal 19 Rajab. Maka di bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan haram Bu ya. Bulan apa Bu? Bulan haram. Di dalam 12 bulan itu, bulan itu kan ada 12 Bu ya. Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah 12 ya. Nggak usah diterusin Zulkarnain bulan nanti kan. 13 nanti. Nah. Jadi dalam 12 bulan itu ada disebut bulan haram 4 bulan. 1 bulan Rajab. Yang kedua yang disebut bulan-bulan haram itu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi dalam 12 bulan itu disebut dengan bulan haram. Itu ada di dalam surat At-Taubah. Bulan apa aja yang dalam 12 bulan itu bulan haram? 1 bulan Rajab, yang kedua Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebut bulan haram. Artinya bulan haram itu dilarang berperang di bulan haram itu. Dan di zaman Nabi itu tidak boleh berperang. Harus meningkatkan amal ibadah. Nah bagi kita sekarang ini ya mungkin tidak berperang melawan orang kafir, tapi mari kita di bulan Rajab ini jangan kita berperang. Berperang mulut, bertengkar, ribut, ya, berkelahi, bermusuhan, itu harus kita tahan di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan haram. Bulan apa saja tadi? Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Muharram. Jadi di bulan Rajab ini yang pertama sekali
kita dianjurkan untuk meningkatkan segala amal ibadah kita, meningkatkan kita untuk banyak istighfar, banyak berdoa. Bulan Rajab banyak kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan semuanya itu. Bulan Sya'ban lebih meningkat lagi. Rajab meningkat, bulan Sya'ban lebih meningkat lagi. Bulan Ramadan puncaknya, ya, puncaknya Ramadan. Bulan Syawal suci dari dosa. Nah, itu Bu ya. Jadi bulan Rajab ini kita tingkatkan segala amal ibadah kita. Nanti sebelum kita sampai nanti di ayat yang kita baca, karena ayat ini sudah jelas bagi kita berkaitan dengan Isra Mi'raj ya, dengan Isra Mi'raj. Tapi sebelum kita bahas Isra Mi'raj, kita bahas dulu bulan Rajabnya. Ya. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan meningkatkan segala amal ibadah kita, terutama sekali sholat kita. Nah, sholat sunat, puasa, doa, zikir. Nah ini sedekah 6 ini Bu ya. Ya. 1 sholat sunat kita tingkatkan. Sholat wajib itu sudah pasti Bu ya, tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar-tawar kalau sholat wajib. Karena sendi agama, usisal Islam wa fa'iduddin, salah satu pegangan Islam dan sendi agama itu ada 3. 3 ini tidak bisa ditawar-tawar. 1 syahadat. Yang kedua as-sholatul maktubah. Sholat maktubah itu sholat wajib. Yang ketiga as-shaumu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. 3 ini sholat nggak bisa ditawar-tawar. Yang banyak yaitu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah yang kita tingkatkan bagaimana kita meningkatkan kekusukannya, kesempurnaannya. Kemudian kita tingkatkan sholat sunatnya. Nah, sholat sunat itu ada yang rawatib, ada yang ghairu rawatib. Apa yang dimaksud dengan rawatib? Sholat sunat rawatib, apa yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang berkaitan dengan sholat wajib. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Itu sebenarnya kalau mau 4 rakaat itu zuhur itu. 4 sebelum, 4 sesudah. Tapi yang sangat dianjurkan 2 sebelum dan 2 sesudah. 2 rakaat sebelum asar, sesudah asar nggak ada. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib boleh dan sesudah maghrib. 2 rakaat sebelum isya dan sesudah isya. Nah itu di sholat sunat rawatib. Kemudian ada sholat sunat ghairu rawatib. Ghairu rawatib yang nggak ada kaitannya dengan sholat wajib. Nah, itu ditingkatkan Bu ya. Bulan Rajab ini ditingkatkan, bulan Sya'ban lebih meningkat lagi, bulan Ramadan meningkat lagi, lebih khusyuk lagi, lebih semangat lagi. Insya Allah bulan Syawal kita bersih dari segala dosa. Jadi dari bulan Rajab ini startnya Bu ya. Jadi nggak nunggu bulan Ramadan nanti. Dari Rajab ini kita sudah start semangat. Kita tingkatkan semuanya, kita jauhi perbuatan dosa, karena dosa kalau dilakukan ditingkatkan juga dosanya itu. Maka harus kita jauhi, maka dilarang berperang di 4 bulan itu. Nah, sholat sunat ghairu rawatib itu apa saja Bu? Coba, ini sambil nanya Bu ya, supaya nyambung gitu ya. Nanti kalau saya ceramah aja nggak paham nih. 1 apa Bu? Ghairu rawatib, nggak ada hubungannya dengan sholat wajib. Sholat duha, sholat tahajud, apalagi hajat, apalagi sholat tarawih, sholat witir,
Salat tasbih, salat sunat tahiyatul masjid. Kalau masuk ke dalam masjid, walaupun masuk langgar, musola, sama saja Bu ya. Salat sunat wudu, salat sunat suruh. Nah, banyak ya. Dan jangan sampai harus kita berusaha, terutama sekali salat malam, salat duha itu jangan sampai ditinggalkan Bu. Nabi menganggap wajib itu, memang nggak wajib Bu ya, tapi nggak pernah tinggal. Karena dikatakan di dalam surah Az-Zariyat itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Mereka akan mengambil apa saja yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka, karena dulunya di dunia itu dia selalu berbuat baik. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya di malam hari. Nah, itu. Jadi orang yang dalam surga itu Bu, di dunianya qalilan, qalil itu sedikit Bu. Qalilan minal laili, laili apa Bu? Malam. Minal laili ma yahjaun, tidurnya sedikit di malam hari. Sedikit tidur apa sedikit tidur Bu? Sedikit makan apa sedikit makan? Jadi sedikit tidurnya itu berusaha bangun di malam hari itu sepertiga malam. Maka di dalam 12 bulan itu, bulan yang paling utama bulan Ramadan. Hari yang dalam satu minggu, hari yang paling utama hari Jumat. Di dalam setiap waktu yang utama sepertiga malam. Nah, itu sepertiga malam. Jadi berusaha bangun tengah malam Bu ya, sholat malam ditingkatkan. Jadi di bulan Rajab ini ditingkatkan sholat sunatnya. Setengah 3 sudah bisa Bu ya, setengah 3 kita bangun, berwudu, syukur bisa mandi, tukar pakaian semuanya, bersih, fresh. Kalau kedinginan, kalau udah biasa nggak dingin Bu, siram dari bawah dulu, kaki dulu, jangan langsung ya. Insya Allah fresh. Kita juga sehat, segar bugar. Kemudian sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, kemudian sholat sunat sebelum subuh dan sholat subuh. Nah, kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah. Seandainya meninggal habis itu husnul khatimah. Nah, jadi tingkatkan itu Bu ya, di bulan Rajab ini kita disuruh meningkatkan sholat sunat. Kemudian disuruh meningkatkan, yaitu kita perbanyak berdoa. Karena doa itu juga ibadah, ukul ibadah. Berdoa itu ukul ibadah. Maka di bulan Rajab ini, di samping doa-doa habis sholat, kita banyak doa yang kita baca Bu ya. Mungkin doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa apa itu Bu? Doa Nabi Adam. Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, dari dunia, itu doanya Bu. Karena dia menzalimi dirinya. Nah, karena dia memakan buah kuldi, jadi kami sudah menzalimi diri kami, ampuni kami. Nah, jadi kalau kita merasa berdosa Bu ya, nah, diingat habis sholat itu baca doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil diingat dosa kita Bu. Itu yang punya ya. Kalau yang nggak punya enggak. Tapi kayaknya nggak punya ya. Nah, di samping itu doa-doa, misalnya doa Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, itu doa-doa itu dibaca Bu ya. Dan ada doa khusus di bulan Rajab ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa enggak Bu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dianjurkan banyak doa itu di bulan Rajab itu. Rabbighfirli, coba. Warhamni
wajiburni, salah ya. Ingat aja itu ya. Itu doa apa itu? Duduk antara doa sujud. Tapi kalau doa di bulan Rajab ini pendek lagi malah. Rabbighfirli, coba. Warhamni wa tub alayya. Jadi ngapalnya diulang-ulang, Bu. Kita kalau ngapal doa itu diulang-ulang, nggak perlu dipinjam-pinjamkan mata. Rabbighfirli sambil diingat warhamni. Lupa dia. Diulang-ulang aja. Rabbighfirli, coba. Warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Diulang-ulang aja 10 kali, hafal deh. Ya, sudah lancar di lisan kita itu. Sambil nyapu, sambil masak, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak doa-doa zikir-zikir itu gampang, Bu, ya, mudah. Tapi kadang-kadang enggak hafal. Coba saya tanya, ada zikir ringan di lidah tapi memberatkan timbangan amal. Apa, Bu? Nah, iya, gampang kan? Tapi kadang-kadang ada nggak orang yang nggak hafal ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu sini hafal semua ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, gitu cara ngapalnya, Bu. Diulang-ulang aja sampai 10 kali hafal. Dan juga ngapal, orang ngapal itu, Bu, pahalanya banyak sekali. Karena satu huruf kita membaca Al-Quran itu berapa pahalanya, Bu? 10. Misalnya kita baca Subhanallah wa bihamdihi. Berapa itu? Berapa kalimat? Taruhlah 6, 7, 70. Tapi kalau kita baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, diulang-ulang banyak jadinya. Iya kan? Banyak jadinya. Jadi doa dan zikir itu diperbanyak di bulan Rajab ini, Bu, ya. Jadi berdoalah, jangan habis sholat itu assalamualaikum, assalamualaikum terus terbang gitu ya. Zikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pahalanya apa, Bu? Kata Nabi, habis sholat itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Cukupkan 100. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, itu, Bu, ya. Diampunkan dosa itu. Tapi itu dosa-dosa kecil, Bu. Kalau dosa besar harus tobat, harus minta ampun, harus benar-benar ditinggalkan, harus menyesal. Dan orang-orang yang sudah benar-benar meninggalkan dosa besar, insya Allah dosa kecilnya akan diampunkan oleh Allah. Nah, orang yang berusaha, Bu, ya, menghilangkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah. Jadi prioritas kita meninggalkan dosa besar. Apa saja dosa besar itu? Syirik, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, berzina, minuman khamar, durhaka sama orang tua. Nah, ada nggak sama kita itu, Bu? Sama ibu ini, insya Allah nggak ada, Bu, ya. Nah, itu dosa-dosa besar. Jauhi dosa-dosa besar itu, dosa kecil akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Bu, ya. Jadi doa-doa itu dianjurkan kita banyak membacanya di bulan Rajab itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ingat saja doa waktu duduk di antara dua sujud. Nah, itulah di bulan Rajab ini, bulan yang
haram, tidak boleh berperang, nggak boleh berkelahi, nggak boleh ribut, nggak boleh bermusuhan. Karena orang yang ribut, bermusuhan, berkelahi itu dosanya juga ditingkatkan. Jadi di bulan Rajab ini kita sudah siap-siap, bulan Ramadan meningkat lagi, kemudian bulan Ramadan lebih meningkat lagi karena bulan yang Allah akan memberikan ganjarannya semuanya. Jadi kita tingkatkan sholat kita, sholat sunat, kemudian zikir dan doa dan puasa. Nah, bagaimana meningkatnya? Bagaimana meningkatkan puasa sunat? Yang tadinya nggak pernah puasa sunat ditingkatkan jadi puasa Senin, Kamis. Kalau sudah biasa puasa Senin Kamis meningkatnya gimana, Bu? Oh, jangan meloncat, Bu, meloncat bahasa daun. Yang sudah biasa puasa Senin Kamis meningkatkannya puasa Yaumil Bid. 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Yang sudah biasa setiap bulan sudah puasa Senin Kamis iya, 13, 14, 15 iya, tingkatkan puasa Daud. Nah, tapi banyak yang enggak. Ampun ya, puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Karena puasa terus menerus juga nggak boleh, Bu. Nggak boleh, makruh puasa terus menerus. Maka puasa itu ada puasa wajib, ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa sunnah. Nah, ini kok udah nyambung ke puasa, ya puasa belum. Tapi karena kita disuruh meningkatkan puasa sunnah, termasuk membayar puasa yang belum dibayar, Bu ya. Mungkin ibu-ibu yang belum dibayar, walaupun kadangkala membayarnya kebanyakan juga bulan Sya'ban baru dibayar. Tahu Bu bulan Sya'ban? Karena sudah dekat Ramadan, kalau nggak dibayar juga ini Ramadannya sudah datang. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu sini bayarnya bulan Syawal dulu ya, sudah beres semuanya, Bu ya. Maka kalau ada yang belum di bulan Rajab ini dibayar. Bulan Rajab ini, maka ditingkatkan di bulan Rajab ini dibayar puasa-puasa yang tingkat. Nah, itulah berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi di samping bulan Rajab ini bulan haram, bulan Rajab ini juga bulan disebut dengan bulan yang luar biasa, yaitu suatu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, inilah ayat yang kita baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, itulah ayat yang kita baca tadi, Bu ya. Surat Bani Israil ayat 1, yaitu menjelaskan suatu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Karena, Bu ya, besok setelah Isra Mi'raj itu Nabi kita menyampaikan kepada orang-orang Mekah, dia banyak yang nggak percaya, Bu ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena menurut pikirannya nggak masuk akal, gitu ya. Ya kita sudah sama-sama tahu, Bu ya, peristiwa itu karena dibahas terus setiap tahun bahwa Nabi kita diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina itu terus ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril itu enggak sampai, hanya yang sampai kepada Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi melihat surga, apa yang ada di dalam surga dan neraka. Kemudian kembali turun berjumpa dengan Nabi Musa.
Maka waktu berjumpa dengan Allah itu menerima perintah sholat, ya. Nah, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa bahwa perintah sholat itu pertamanya itu sebanyak 50 kali satu hari satu malam. Tapi Nabi Musa menganjurkan minta keringanan, akhirnya kurang sampai sekarang ini yang kita lakukan yaitu 5 kali satu hari. Itulah garis besarnya Bu ya, Isra Mi'raj itu peristiwanya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan apa puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu diterima oleh Nabi kita di bumi ini. Tapi lain dengan perintah sholat. Itu diterima langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah disampaikan, banyak yang nggak percaya, bahkan ada yang menyuruh Nabi itu suruh ngangkat kaki. Coba nggak percaya, masa sudah pagi-pagi semalam sudah datang. Coba angkat kaki yang kanan, diangkat. Angkat lagi kaki yang kiri, ya nggak bisa lah Bu ya. Mengangkat kaki sedikit saja nggak bisa, apalagi. Tetapi dengan keyakinan, keimanan kepada Allah SWT, lebih daripada itu kita yakin dan kita percaya. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Yang kita lihat sekarang ini aja lah, bagaimana orang-orang di Palestina itu diperangi oleh orang Yahudi dan lain sebagainya. Tapi dengan kekuasaan Allah, mudah bagi Allah didatangkan api dan lain sebagainya di Amerika itu. Akhirnya itulah kekuasaan Allah yang dilihatkan. Nah ibu yang saya hormati, jadi kita sudah paham peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat. Maka untuk itu bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, apa yang kami sampaikan tadi itu adalah kunci ibadah, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditinggalkan yang namanya sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Tadi apa? Sendi agama tadi 3. Yang pertama apa Bu? Syahadatul la ilaha illallah, syahadat. Yang kedua as-sholatul maktubah, sholat wajib. Dan yang ketiga as-saumu fi Ramadan. Yang 3 ini nggak bisa ditinggalkan. Maka bagi kita, insya Allah kalau kita sudah pasti sudah mengerjakan sholat semuanya, tinggal meningkatkan, mengusahakan bagaimana bisa khusyuk, bisa sempurna, bisa tumaninah, ya, khusyuk, sempurna, tumaninah. Bagaimana supaya khusyuk? Memang berat Bu, untuk mencapai kekhusyukan dari awal sampai selesai itu ya berat. Ada nggak Bu yang bisa Bu? Coba tunjuk Bu. Dari takbir sampai salam khusyuk. Ada yang bisa nggak? Ya susah kan? Nggak bisa. Tapi yang penting kita berusaha. Jangan dari takbir sampai salam nggak ada ingat sama sekali. Nah itu. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama kita persiapkan dulu diri kita tentang wudhunya, sempurnakan Bu ya. Wudhunya sempurnakan. Bersucinya sempurnakan dulu untuk mencari kekhusyukan itu. Mandinya sempurnakan. Rukun mandi berapa Bu? 1, 2. Nah, rukun mandi 2 Bu ya. 1 niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, cuma 2 itu ya. Nah, itu harus Bu ya. Jangan sampai nggak bisa mandi wajib. Mandi wajib maksudnya ya. Mandi sunat ya nggak apa-apa. Karena ada mandi wajib, ada mandi sunat, ada Bu. Mandi sunat, mau sholat hari raya, mau tawaf, habis menyelenggarakan jenazah itu disunatkan mandi Bu ya. Mandi wajib itu. Jadi itu juga jalan kita bagaimana untuk mencapai kekhusyukan itu. Mandinya harus betul, wudhunya harus betul. Nah rukun wudhu berapa Bu? 6. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, berturut-turut atau tertib. Nah, yang lain-lain sunnah itu. Menyilang-nyilangi, masuk air ke hidung, masuk air ke mulut, masukkan air ke telinga. Telinga nggak ada ya? Oh telinga nggak ada. 3 kali, nah itu sunnah.
Baru kita perhatikan juga sebelum sholat untuk mencari kekusukan itu, pakaian kita harus bersih, badan kita harus bersih, tempat sholat, badan, pakaian, tempat itu harus bersih. Nah ibu-ibu hati-hati nih, yang bajunya panjang-panjang Bu ya. Kalau hanya untuk sekedar pergi pengajian aja nggak apa-apa. Tapi kalau pengajian di bawah sholat, bajunya ngelewer-ngelewer ke bawah. Nah, jalan sudah kotor sama tanah sama tai kucing. Kira-kira menjamin nggak di situ nggak ada tai kucing di jalan? Hah? Nah, nggak jamin kita. Kalau kena tanah nggak apa-apa Bu. Tapi kalau kena tai kucing, tai ayam, nah, itu najis. Di bawah sholat ya nggak sah sholat. Karena pakaiannya ada najis. Pakaian, badan, tempat sholat itu nggak boleh ada najis. Maka ada di zaman Nabi itu ada orang yang meninggal Bu. Waktu meninggal masuk kucing ke dalam kuburan. Dikeluarkan kucing itu nggak mau, dipindah kuburan, masuk lagi, pindah masuk sampai 3 kali. Akhirnya dikuburlah sama kucingnya. Setelah dikubur apa yang terjadi? Kucing itu kedengaran menyiksa mayat yang ada dalam kubur. Setelah ditanyakan kepada istrinya, apa dulu kesalahan suamimu ini waktu di dunia kau sampai disiksa oleh kucing? Dijawab oleh istrinya, suamiku kalau buang air nggak istinja. Tidak istinja, istinja tahu ya? Nggak cebok. Berarti pada dirinya, pada badannya masih ada najis. Najis, kalau ada najis di bawah wudu yang nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi harus kita perhatikan itu Bu ya. Untuk mencari. Baru yang kedua, untuk mencari kekusukan Bu. Udah jam 5 ya. Untuk mencari kekusukan, banyak sedikit kita mengerti yang kita baca Bu. Paling tidak, terutama sekali Al-Fatihah. Karena itu rukun Bu. Nah, walaupun nggak tahu, masa nggak bisa ngapal ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Jadi nggak tahu secara satu persatu, tahu kita masuknya Bu ya. Nah, sampai amin. Rabbighfirli warhamni wajiburni. Nah itu doa itu semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, kasihanilah kami. Nah itu. Jadi banyak sedikit dipahamin Bu ya, dibaca terjemahannya, dihafal. Itu juga menambah kekusukan kita. Kemudian untuk menambah kekusukan Bu, melihatlah ke tempat sujud. Makruh melihat kiri dan kanan Bu ya. Allahu Akbar. Melihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Nanti pikirannya kemana-mana. Ini kayaknya kenanya bagus juga ya. Di mana dia beli ini? Kalau ngeliat ke tempat kawan. Apalagi sholat di rumah ngelihat foto. Ini foto saya waktu dulu ini. Masih muda ya kan. Kalau matanya kemana-mana gitu ya. Jadi melihatlah ke tempat sujud. Maka bersyukur, sekali lagi kita bersyukur diberi hidayah, diberi petunjuk. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan iman kita sehingga kita dapat mengerjakan sholat ini dengan sampai akhir hayat kita. Percayalah Bu bahwa sholat yang kita kerjakan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena tatkala ruku dan sujud berguguran dosanya itu. Dosanya diletakkan di kepalanya, di pundaknya. Waktu ruku dan sujud berguguran dosanya. Tetapi kalau tarikus sholat, tahu Ibu tarikus sholat? Tarikus sholat itu meninggalkan sholat. Orang-orang yang tidak sholat, ada seekor ular yang bernama Suja'ul Aqra. Nah, Suja'ul Aqra. Nah, kalau ada nama ibu-ibu Suja' almarhumah ya Bu Suja' itu bapaknya Suja', pemberani. Suja' itu pemberani. Jadi ular pemberani. Ada seekor ular Suja' akan menyiksa manusia di neraka nanti. Yang pertama tarikus sholat. Apa itu tarikus sholat? Tidak sholat. Mani'uz zakah, orang yang tidak berzakat. Uqukul walidain, durhaka sama orang tua. Mudminu khamrin, minuman yang memabukkan. At-takalim fil masjid, ribut, bertengkar, berkelahi di dalam masjid. Nah itu 5 macam ini. Tak boleh kita berkelahi.
diam saja kita berzikir dalam masjid, diampunkan oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Kayak ibu-ibu sekarang ini berkumpul, didoakan oleh malaikat itu. Allahumma firlahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia, terima tobatnya. Walaupun duduk aja, walaupun ngantuk gitu ya, ngantuk juga tetap didoakan. Kan nggak ada yang ngantuk gitu kan. Walaupun ngantuk tetap didoakan, Bu. Nah, tapi sebaliknya dalam masjid membuat keributan, membuat onar, membuat gaduh, membuang ingus, membuang kotoran dan lain sebagainya, itu termasuk tadi yang kami sampaikan akan disiksa oleh ular yang bernama Syuja. Tarikus shalah, mani'uz zakah, hukukul walidain. Hukukul walidain apa tadi, Bu? Durhaka sama orang tua, mudminu khamrin, minuman khamar, at-takalim fil masjid. Coba, tarikus shalah. Apa itu tarikus shalah? Mani'uz zakah. Sudah cukup haul dan nisabnya, enggak mau berzakat ya. Sudah cukup 1 tahun, sudah 86 gram ininya, haulnya. Hukukul walidain. Durhaka sama orang tua, mudminu khamrin, minuman khamar, at-takalim fil masjid, orang yang bercakap-cakap, berkata kotor, jorok, berkelahi, membuang kotoran, membuang ingus di dalam masjid. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Dan juga bagi orang yang tidak sholat, ada di dalam surat, sering kami sampaikan, Bu ya, di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42, tempatnya adalah neraka Saqar. Apa nama nerakanya, Bu? Saqar. Bunyi ayatnya, ma salakakum fi saqar. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu semasa dunia kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Itulah, Bu, kita baca ayat ini berkaitan dengan Isra Mi'raj. Intinya adalah perintah sholat. Dan mari kita kerjakan perintah sholat ini, jangan kita sampai tinggalkan. Sering juga kami sampaikan, ibu-ibu kalau sudah dibawa ke Kampung Banten, tahu Ibu Kampung Banten? Di mana? Sini terus sana. Kalau dibawanya, sudah dibawa digotong. Nah, sudah pakai kain putih, digotong ramai-ramai, dimasukkan ke dalam kuburan, ditimbun, dikasih tanah 7 bulan-bulan itu supaya enggak ini, dibukakan kingkapannya, kemudian diciumkan ke tanah, ditimbun, ditanamkan puding, batu nisan, ditutup. Orang pulang belum sampai di luar kuburan itu, baru 7 langkah datang 2 malaikat mungkar dan nangkir. Yang pertama ditanya adalah sholat, nggak ditanya sedekah, nggak ditanya baca Al-Quran, tidak ditanya, tapi sholat. Jadi itu, Bu, kajian kita pada hari ini di bulan Rajab ini, bulan haram. Mari kita tingkatkan segala sesuatunya di bulan Rajab ini. Dan bulan Syaban lebih meningkat lagi. Bulan Ramadan kita sudah semangat, Bu ya. Bulan Ramadan enggak lemas, enggak lesu, karena dari sekarang sudah mulai kita giatkan. Maka dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirani. Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari bakaran api neraka. Bulan Ramadan 2 bulan lagi nih, Bu. Ibu gembira apa sedih, Bu? Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya dari bakaran api.